Jumpa lagi Kisanak. Komisi Pemberantasan Korupsi baru-baru ini dikagetkan oleh dirinya sendiri. Saking kagetnya, mereka ramai-ramai tersentak sambil berteriak, "Bangun, bangun makan nasi pakai garam." Pasalnya Kisanak, ketika terbongkar perilaku para penyidik KPK yang rajin minta sumbangan berhadiah, ini khususnya kepada Wali Kota Cimahi, Ajay Priyatna. Sumbangannya tidak perlu keikhlasan, yang penting disertai dengan ketakutan, dan hadiahnya Ajay akan direndahkan hukumannya. Ajay diminta sumbangan sebesar 1 miliar rupiah. Kompensasinya, ia akan diringankan dari pemeriksaan KPK. Minimal kasusnya Ajay tidak akan terkena OTT. Aneh Kisanak, OTT kok bisa disetting? Itu sih bukan operasi tangkap tangan, tetapi sekedar operasi tura-tura. Permintaan dari penyidik KPK ini tentu membuat Ajay sebel. Pasalnya, Ajay diseret KPK karena menerima suap 1,6 miliar. Penyidik KPK malah minta 1 miliar. Banyakan dia dong. Kisanak yang budiman. Kasus lain yang menimpa KPK adalah pemerasan Wali Kota Tanjung Balai Asahan. Sayangnya, pemerasan ini dilakukan oleh penyidik KPK, bukan oleh petugas laundry. Kisanak, Wali Kota Tanjung Balai Asahan, HM Sahrial yang jadi korban. Sahrial baru disidik dalam kasus jual beli jabatan di wilayahnya. Tetapi ia sudah dimintakan uang jago 1,5 miliar oleh penyidik KPK. Padahal jabatannya belum tentu sudah terjual. Dengan uang 1,5 miliar tersebut, hadiah yang didapatkan Sahrial, apalagi kalau bukan bebas operasi tangkap tangan. Kisanak yang budiman, sepertinya KPK membutuhkan tempat baru untuk penyimpanan barang bukti. Sebab karena kurang tempat itulah akhirnya sebongkah emas batangan barang bukti KPK bisa pindah ke rumah Igas, salah seorang pegawai KPK. Sialnya, Igas ternyata juga tidak punya lemari berangkas di rumahnya. Akhirnya emas batangan itu dipindahkan Igas ke Pegadaian agar ada tempat penyimpanan. Igas memakai uang gadai untuk membayar hutang, main falas, dan saham. Langkah Igas ini dinilai tepat ketimbang emas batangan itu nganggur di KPK. Mendingan disuruh sekolah lagi oleh Igas di Pegadaian. Kisanak, kita ikuti berita kedua. Artis Zaskia Mecca baru-baru ini memprotes perilaku para volunteer bangunin sahur yang dianggap terlalu berisik. Saking berisiknya, aktivitas itu bisa mengganggu orang tidur. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik warga RT 04, RW 09 dan sekitarnya yang menjalankan ibadah puasa, waktunya sahur ya, sahur ya, sahur ya, sahur, 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 sahur. Masalahnya Kisanak, dengan jejeritan, orang akan terbangun bukan dengan perasaan senang, tetapi mereka bangun tidur dengan suasana sok. Sama soknya seperti habis melihat Anies cemberut. Gimana nggak sok Kisanak? Suara speaker di masjid itu diteriakan tanpa nada dasar. Oktav demi oktav terdengar tidak beraturan. Bahkan keledai pun tersenyum mendengar suara seperti itu. Kisanak yang budiman, puasa memang ajang untuk menahan hawa nafsu. Selain menahan hawa nafsu untuk tidak makan dan tidak minum, kita juga diperintahkan untuk menahan nafsu, tidak berteriak jancuk kepada petugas bangunin sahur yang nyebelin itu. Kisanak, kita ikuti berita terakhir.
Pemda Serang dan Pemda Banjarmasin konsisten melaksanakan ibadah puasa di tempatnya masing-masing. Kedua Pemda itu mengerahkan Satpol PP untuk merazia warung makan yang buka pada siang hari. Di Serang, Satpol PP berhasil menyita sepotong tempe bekas gigitan, setengah gelas es teh manis, 3 suir ikan teri dicabein, dan bonggol jagung bekas sayur asem. Selain barang sitaan itu, petugas juga melakukan OTT kepada 2 orang lelaki yang sedang makan siang di warung tersebut. Kisanak yang budiman, menurut penelusuran petugas, sebelum OTT, petugas sudah cukup lama mengintai para terduga pelaku makan siang ini. Pelaku dibuntuti sejak awal puasa. Pada hari pertama puasa, pelaku hampir saja masuk ke warung jam 13.40 siang waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi Kisanak, niat tersebut diurungkan kabarnya karena pelaku uangnya ketinggalan di kantong celana jeans yang kemarin ia kenakan. Akhirnya terduga balik lagi ke rumah untuk mengambil uang. Kisanak yang budiman, baru pada hari ketiga, petugas Satpol PP berhasil menangkap tangan terduga pelanggaran Perda tentang puasa. Menurut info, Satpol PP juga punya bukti printout pembicaraan antar kedua lelaki itu, janjian batal puasa bersama via WhatsApp. Kisanak yang budiman, untung saja kedua pemuda itu hanya ditangkap tangan oleh Satpol PP dan bukan ditangkap tangan oleh KPK. Jika mereka ditangkap tangan oleh KPK, 2 orang itu beresiko akan diperas juga atau setidaknya dimintai sogokan. Petugas KPK mungkin saja akan meminta sepotong kerupuk dan tahu serta sedikit kecap. Lumayan Kisanak buat ganjel perut. Sahur. Ada orang lewat 1. Sahur! Kisanak, Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja dulu. Terima kasih.